Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai ayat 20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing, punya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada seruan, ada kerinduan yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan kita rindu doa-doa itu, seruan itu dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin saat ini saudara sedang menantikan jawaban doa itu sekian lama. Tapi mungkin sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Saudara rindu mengalami jawaban doa, dan jawaban doa seperti apa yang saudara inginkan daripada Tuhan, dan bagaimana supaya jawaban doa itu saudara terima di dalam kehidupan saudara. Kita akan belajar saudara bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita, dan apa seharusnya respon kita setelah doa kita dijawab. Karena ketiga hal itu sangat penting di dalam doa saudara. Bagaimana kita berdoa, bagaimana doa kita dijawab, dan bagaimana respon kita setelah kita menerima jawaban doa. Dan itu yang saya rindu kita belajar dalam topik renungan kita di malam hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Puji Tuhan saudara, Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah konteksnya bagaimana pemazmur ini menyaksikan kehidupan doanya. Dan dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan. Dia ungkapkan bagaimana kehidupan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupan doanya. Dan itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur ini saudara, di mana dia berkata, "Marilah kepadaku, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku akan menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku." Jadi pemazmur ini mau menceritakan apa yang dia alami, yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan kemudian di ayat 17 dia berkata, "Kepadanya aku berseru." Jadi yang mau dia ceritakan itu adalah tentang kehidupan doanya kepada Tuhan, tentang seruannya kepada Tuhan, di mana dia berkata bahwa kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Nah, dari kehidupan doanya tersebut saudara, ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama. Yang pertama di ayat 18, di mana di sana dikatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar aku." Hal pertama yang dijelaskan, yang disaksikan oleh pemazmur ini tentang doanya adalah bahwa doanya itu adalah doa ketulusan yang dibarengi dengan sikap hati yang benar, di mana dia berkata seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Artinya waktu itu dia naikkan doa-doanya, doa yang tulus, doa yang dengan niat yang benar, tidak mengandung niat yang jahat. Lalu kemudian di ayat 16 dia berkata, "Mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah." Jadi pemazmur ini juga mau mengajarkan kepada orang-orang itu supaya mereka hidup takut akan Allah dengan memanggil mereka orang-orang yang takut akan Allah. Dan kemudian yang dia ajarkan adalah tentang bagaimana sikap berdoa, yaitu sikap hati yang benar tanpa niat jahat, sikap hati yang tulus. Dan doa yang demikianlah yang didengar Tuhan, karena dia berkata kalau ada niat jahat tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan? Dan doa seperti apa yang sedang saudara naikkan? Apakah doa yang penuh dengan ketulusan hati, ataukah doa yang memiliki niat-niat yang tidak benar? Seringkali saudara, orang-orang merindukan sesuatu. Orang-orang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tapi di balik itu ada keegoisan, ada niat-niat yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa itu tidak dibarengi dengan niat yang benar. Hari ini saudara berdoa, saudara memohon berkat misalnya. Untuk apa saudara memohon berkat? Untuk gagah-gagahan, untuk saudara, untuk memuaskan keegoisan saudara, untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan kesombongan saudara. Untuk apa saudara memohon berkat daripada Tuhan? Hari ini mungkin saudara memohon keberhasilan. Mari kita analisa, mari kita evaluasi, untuk apa kita memohon keberhasilan dan sebagainya dan sebagainya. Artinya atas semua doa-doa yang kita naikkan, kita harus menganalisa apa niat kita menaikkan doa-doa itu. Dan kalau doa itu dijawab, untuk apa kita gunakan itu? Karena firman Allah di dalam Yakobus berkata bahwa doamu tidak dijawab. Kenapa? Karena kamu hendak memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan saudara. Tuhan tahu masa depan. Seringkali orang-orang hancur kehidupannya. Kenapa saudara? Setelah keinginannya tercapai. Bayangkan,
setelah doanya terjawab, hidupnya hancur. Kenapa saudara? Karena orang-orang itu sebenarnya hendak menggunakan apa yang dia terima itu untuk sesuatu yang tidak baik, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan keegoisannya. Itu sebabnya pemazmur ini melalui pengalaman pribadinya dia berkata bahwa kalau aku punya niat jahat, Tuhan tidak akan menjawab aku. Dan sebaiknya kalau memang itu bukan dengan niat tulus, dengan niat baik saudara, sebaiknya Tuhan tidak menjawab kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan menjawab, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali sudah menyaksikan saudara bahwa saya menghadapi orang-orang jemaat-jemaat yang mereka memohon doa. Dan ketika doa mereka terjawab saudara, akhirnya hidup mereka hancur. Kenapa? Karena mereka tidak siap, karena mereka gunakan berkat jawaban doa yang mereka terima itu untuk keegoisan mereka, untuk hawa nafsu mereka. Itu yang banyak terjadi. Tapi biarlah saudara, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan niat yang tulus. Biarlah hari ini kita berdoa, kita memohon berkat kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon, dan apa yang kita mohonkan itu, kerinduan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengar, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini, mari analisa saudara, mari koreksi. Doa-doa yang kita naikkan, apakah itu penuh dengan ketulusan? Yang kedua saudara, yang saya ingin kita belajar dari pengalaman pemazmur ini tentang doanya. Dia berkata di ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa yang kuucapkan. Dengar saudara, ketika pemazmur ini menaikkan doa-doa yang dibarengi dengan niat hati yang tulus, maka pemazmur ini berkata sesungguhnya. Dia awali kalimat itu sesungguhnya. Artinya benar-benar terjadi apa yang dia alami. Allah telah mendengar doanya dan Allah telah memperhatikan doa yang dia ucapkan. Hari ini kalau doa-doa yang kita dinaikkan itu penuh dengan ketulusan saudara, kita rindu supaya jawaban doa itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kita naikkan dengan penuh ketulusan. Dengar, sesungguhnya Allah mendengar saudara. Kalau hari ini niat saudara berdoa memohon kepada Tuhan, mungkin ada usaha saudara yang saat ini mengalami kesulitan. Ada begitu banyak orang ketika usahanya mengalami kesulitan, kemudian dia meminta doa. Lalu kemudian ketika dia meminta doa, dia seringkali bernasarlah, berjanjilah, dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali itu gampang diucapkan, nasar, janji, gampang diucapkan sebelum jawaban doa itu terjadi. Tapi setelah jawaban doa itu terjadi, apa? Akhirnya apa saudara? Akhirnya bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, nasar-nasar itu semua terlupakan. Yang demikian saudara, yang demikian, orang-orang yang demikian, ya mungkin ketika dia berdoa, Allah mempercayakan perkara kecil bagi dia. Allah mencoba untuk menjawab doanya dari perkara kecil. Tetapi ketika perkara kecil itu tidak bisa dipercaya, firman Allah berkata bahwa orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil tidak akan dipercayakan perkara besar. Tapi orang-orang yang tulus, saya dan saudara, ketika kita naikkan doa yang tulus setiap saat dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya doamu didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Dia memperhatikan doa-doa kita saudara. Hari ini mungkin
Sekian lama doa saudara sudah dinaikkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini doa itu belum dijawab. Jangan menyerah saudara. Yang perlu saudara pastikan adalah niat saudara benar. Hati saudara tulus dalam menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kalau niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa saudara kepada Tuhan, maka dengar, sekalipun mungkin hari ini masih dalam proses, sekalipun mungkin sekian waktu lamanya doa saudara belum dijawab, tapi dengar, Allah memastikan bahwa sesungguhnya Dia mendengar saudara, Dia menjawab saudara. Yang penting niat kita berdoa benar. Kemudian yang terakhir saudara, kesaksian pemazmur ini tentang doanya. Di ayat 20 dia berkata, "Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Setelah dia mengalami bahwa Tuhan tidak menolak doanya, Tuhan menyatakan kasih setianya bagi dia, Tuhan mendengar doa-doanya, Tuhan memperhatikan doa-doanya, maka dia berkata, "Terpujilah Allah." Hal ketiga yang kita belajar dari kesaksian doa pemazmur ini saudara, bahwa ketika dia mengalami jawaban doa, dia naikkan pujian, dia naikkan pengagungan bagi Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-17 juga dia berkata, "Kepadanya aku telah berseru dan dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Jadi sekali lagi, ketika dia berseru kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia gunakan lidahnya, mulutnya memuliakan Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Artinya dia menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan ketika dia mengalami jawaban doa. Seharusnya itulah yang terjadi saudara, bahwa ketika kita berdoa, kita naikkan doa yang tulus, dan ketika Tuhan jawab doa kita, kita kembalikan pujian bagi Tuhan. Kita gunakan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka hidup saudara akan seperti bola salju, makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Artinya apa saudara? Saudara akan mengalami berkat daripada Tuhan makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah. Kenapa? Karena ketika saudara dipercayakan perkara kecil, saudara bisa dipercaya dan saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara muliakan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara dipercayakan perkara kecil. Ketika Tuhan percayakan perkara lebih besar, Tuhan jawab doa saudara dalam perkara lebih besar, dan saudara tetap bisa dipercaya. Saudara memuliakan nama Tuhan, saudara jadikan semuanya jadi kemuliaan nama Tuhan, Dia akan percayakan lagi yang lebih besar. Demikian juga keberhasilan saudara, dari keberhasilan dari perkara kecil, lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih meningkat lagi, sampai seperti bola salju saudara. Kesuksesan yang akan saudara alami itu makin membesar dan makin meluas. Mujizat-mujizat yang saudara alami juga akan demikian. Itu sebabnya ketika saudara mengalami mujizat, ketika Tuhan menjawab doa saudara, ketika saudara mengalami perkara besar, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan gunakan semuanya untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, di mana kita belajar dari pemazmur. Dia menyaksikan tentang doanya, di mana doa yang dia naikkan itu adalah doa yang penuh ketulusan. Dan kemudian dia menyaksikan bahwa ketika dia menaikkan doa penuh ketulusan dengan niat hati yang baik, maka akhirnya Tuhan menjawab. Dan kemudian dia juga menyaksikan bahwa ketika Tuhan menjawab, maka dia muliakan dan tinggikan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita analisa apakah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan hati yang tulus. Yang kedua, yang perlu kita sadari saudara, bahwa ketika kita menaikkan doa yang tulus, Tuhan pasti menjawab saudara. Karena pemazmur ini berkata, sesungguhnya Allah mendengar dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika hari ini saudara mengalami jawaban doa, besok saudara mengalami jawaban doa, dan seterusnya saudara mengalami jawaban doa kapanpun, sampai masa tua, sampai akhir hidup saudara, saudara mengalami jawaban doa, biarlah saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kalau saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka sekali lagi hidup saudara akan seperti bola salju. Allah akan menambah-nambahkan berkatnya, Allah akan menambah-nambahkan mujizatnya, Allah akan menambahkan kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan.
Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.